Kemarin kita bahas Infinix Smart 9 yang udah gila banget. Kali ini kita mau bahas smartphone yang saya dapetin di harga cuma 900 ribuan yang bisa ngasih chipset yang ngebut Unisose Tiger T615 ini. Oh, kok bisa HP ini 900 ribuan dan sudah menggunakan layar refresh rate 120 Hz. Sudah IP54 juga. Ini Itel gimana nanti jualan ya? Ini HP-nya kok bisa kayak gini jualan 900 ribuan? Kalian penasaran banget nih gimana performanya, terus gimana spek lebih detailnya, desainnya gimana, kameranya gimana. HP harganya mulai 900 ribuan ini. Ini super gila sih ya. Oke, kita langsung aja pindahin kamera ke atas buat unboxing sama sedikit review ala Gadget Max. Oke, kita sudah di meja unboxing. Mari kita langsung aja unboxing HP yang beneran viral ini. Yang harganya nggak masuk akal. Ini brand kacau banget sih ya. Mengalahkan Itel. Itel biasa jualan murah, kayak sekarang mereka bingung lah ya ngeluarin HP apa. Karena ini jualannya mulai harga 900 ribuan aja. Dan banyak banget yang request ya. Dan maaf nih baru saya unboxing karena HP-nya baru datang. Ini saya beli di harga 930 ribu kalau nggak salah ya. Kalau kalian pengen beli langsung aja cek di sini. Siapa tahu harganya masih ada. Maksudnya di link deskripsi ya. Siapa tahu produknya masih ada dan diskonnya masih ada. Technospark Go 1 atau Go 1. Ini adalah HP yang wow. Sumpah ini kayak mendobrak pasar HP 900 ribuan ya. Nah, mengapa saya bilang seperti itu? Ini bisa dilihat, layarnya 120 Hz. Bukan hal yang wow banget ya, karena Itel sudah bisa pakai chipset ini. Nih, 4,5G tapi sih masih 4G aja ya. Terus IP54 ini yang nggak bisa dikasih Itel nih. Jadi HP ini saya lihat iklannya bisa dicemplungin ke kolam berenang. Nggak tahu gimana ya, ternyata produknya bagus ya. Kalau saya sih kayaknya cipratan air masih oke lah ya. Kalau cemplungin ke kolam kayaknya terlalu riskan. Nah, spesifikasinya seperti apa bang? Karena di sini nggak ada dalam boxnya, kita langsung aja buka dulu plastiknya. Kalau transformer kan seingat saya terakhir Advan ya yang pakai transformer dengan Advan transformernya. Ini HP ya. Oke, ini dia. Wow. Ini gila banget lagi sih ya, 900 ribuan, stereo 2 speaker. Unisose Tiger T615. Ini apa ini? Kok bisa jualan 900 ribuan? Ya, ini rainwater torch. Jadi cocok banget nih kalau Gojek nggak bakalan ya kespleset-pleset gitu tangannya. Tinggal diseduh-seduh aja kalau kena air layarnya. Terus ini ada lagi nih, 4 tahun plus garansi lancar. Beli HP 900 ribuan aja bisa dapat spek seperti ini. Wow. Wih, ada side fingerprint unlock lagi. Bisa banget nih Tekno jualan sekarang ya. Kalau dulu saya jarang banget bahas Tekno karena harganya emang awal-awal launching tuh lumayan tinggi lah ya. Saya palingnya sering bahas Itel. Ini saya beli kok murah banget. Ini apa lagi nih? Ada infrared improt blaster. Lah ini kocak banget, speknya kok lengkap banget di harga 900 ribuan. Gila. Terus kita dapat nih kartu garansi, kartu pengguna ya, garansi. Kalau garansi sih Calcare masih aman banget sih ya. Nih. Biasanya kan kalau Itel dia pakai hard case, ini udah kasih soft case. Ini bakar uang sih beneran nih, Itel ini bakar uang nih. Tekno ini bakar uang banget nih. Terus ini kita dapat charger dengan output sih di 52 ampere, masih di 10 watt aja ya, tapi oke. Harganya murah 900 ribuan. USB Type C. Kemarin kita bahas CTE A35 kayaknya nggak ada apa-apanya ya dengan HP ini. Ini super gila banget nih. Siapa sih yang ngerancang HP ini ya? Kok bisa speknya sekomplit ini? Nih, desain depannya seperti ini, belakangnya seperti ini. Dan ini desain itu kayak Itel A80. Ingat nggak yang marble gitu ya? Dengan warna putihnya, dengan kayak kas-kas keramik gitu loh. Keramik yang oke. Ya mengingatkan saya sama Itel 80, tapi ini speknya di luar nurul ini. Nah, walaupun RAM-nya hanya 4 GB dengan internal storage 64 GB, balik lagi harganya cuma 900 ribuan teman-teman. Jangan ngeluh ya. Ini tombol power sama fingerprint di sebelah kanan, volume up, volume down. Bagian atas ada lubang speaker. Di sebelah kiri buat SIM tray. Kita coba lihat SIM tray-nya. Oke, sudah mendukung triple slot. Jadi udah aman banget, bisa dual SIM sama satu micro SD.
Kemudian di bagian bawah ada lubang jack audio, ada lubang mikrofon, ada lubang USB Type-C, dan ada lubang speaker. Oke, kita langsung aja hidupan unitnya. Kita tunggu dulu. Keren banget sih, sumpah nih. Bisa banget jualan kayak gini ya. Ini kita tunggu nih. Dia water drop apa punch hole nih? Lah, ini udah punch hole cuy. Saya beli Redmi 14C kayaknya 900 ribuan sekomplit ini. Kalau kalian mau beli langsung aja cek di sekarang, siapa tahu harganya masih 900 ribuan. Siapa tahu nanti barangnya stoknya goib atau hilang di pasaran ya. Mending beli sekarang lah, ini speknya di luar nurul. Dijual bekasnya kayaknya nggak rugi-rugi banget. Tekno bisa aja ngeluarin HP ini. Oke, saya mau install dulu beberapa aplikasi buat testing dan lain-lain. Ntar saya balik lagi buat bahas lebih detail. Ini dia tampilan awal dari Tecno Spark Go 1 atau Go 1. HP viral ya yang bisa ngasih harga di bawah sejuta, tepatnya di 900 ribuan, bisa ngasih spek yang overkill sekali. Untuk saat ini adalah HP yang saya rekomendasikan ya. Saya belum bahas nih. Saya langsung rekomendasikan buat teman-teman yang pengen cari HP murah. Ya, ini adalah satu-satunya spek yang menurut saya di atas rata-rata. Kalau kita bandingin sama brand-brand lain sih nggak ada yang bisa kayak gini. Kalau kita bandingin sama CTI A35, ya jauh ya. Dan kalau kita bandingin sama itel A80, ya secara desain hampir sama. Bodi belakangnya juga ya hampir sama. Digenggam juga sama. Cuma ini di bagian performa dan fitur-fiturnya, gini sih ya jauh ya. Ini cocoknya sih jadi penerus itel A80. Malah dikeluarin sama Tecno Spark Go 1. Dan ini termasuk HP murahnya dari Tecno ya. Dan dari spek, mungkin nanti dia ngeluarin spek ya Go 2 gitu ya. Harus overkill dari ini. Ya mungkin pakai Helio G99. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya. Untuk desain sih ya ini saya seneng aja sih, nggak ada masalah sama sekali. Peletakan tombolnya juga saya seneng. Terus fitur-fiturnya juga saya seneng sih ya. Cukup lah. Kalau dipakai hadiah ulang tahun anak, atau hadiah ulang tahun saudara, hadiah ulang tahun kakak adik, ini nggak malu-maluin banget walaupun harganya di bawah sejuta. Udah cukup menurut saya. Terus kita lanjut ke bagian UI. Untuk UI ini emang nggak pakai Android 14 yang pure gitu ya. Nggak, ini hanya menggunakan Android 14 Go Edition. Mengapa sih pakai Go Edition? Karena ya HP murah. Dan tentunya yang dicari adalah kelancarannya. Dan walaupun speknya nggak overkill sekali Helio G99, ya tapi ini udah cukup banget gitu. Makanya dikasih makanya dikasih Go Edition. Kalau dikasih Helio G99 harga 900 ribuan, nggak kebayang dong. Jadi HP terlaris di Indonesia. Nah, kita lihat nih. Tampilannya seperti ini. Dan di sini tuh nggak ada namanya bloatware, cuma ini aja ya. Ada aplikasi ini harus kalian install, cuma kita nggak usah install, biarin kayak gitu. Dan kalau kita lihat juga nggak ada bloatware, smooth juga, layarnya nggak terlalu buruk, enak. Kita coba masuk ke setting, My Phone. Jadi kita coba cek Android versionnya. Ini sudah menggunakan Android 14 Go Edition. Yang menurut saya ya udah dikasih Android 14 mentok ya. Yang mana untuk update software kita nggak tahu apakah kedepannya ada update software atau nggak dari HP ini. Karena untuk seri entry level dari Tecno, itel tuh jarang banget dapat update software. Kecuali kalau kalian beli HP yang harga 2 jutaan dari Tecno, itu biasanya lebih sering ada update softwarenya. Ya, seperti itulah ya. Terus di sini menggunakan iOS versi 14 gitu ya. Kalau kita masuk ke setting lagi, tampilannya seperti ini, simple banget. Dan di sini tuh nggak ada game mode ya, jadi dinonaktifkan. Terus kalau kita lihat di bagian layar, di bagian screen nih, refresh rate-nya emang sih mendukung refresh rate 120 Hz. Cuma kita nggak bisa pilih nih, mau 60 Hz, 120 Hz, atau 90 Hz nggak bisa pilih. Jadi di sini tuh ada hanya nih auto switch refresh rate aja. Kemudian di bagian sini kita lihat storage. 64 GB sudah bisa install game PUBG Mobile, game Mobile Legends, game COD Mobile ya. Untuk game Genshin Impact belum kita install, mungkin next videonya kita mau install gamenya itu. Nah, untuk sistem ini kepake sudah 12 GB dan dari total semua sih apps-nya 10 GB.
Ya ini udah kepake 24 GB dengan total di 64 GB ya memorinya. Masih bisa kok install aplikasi di HP ini. Kalau kalian merasa kurang, kalian bisa tambahkan external memory yaitu microSD ya mungkin sebesar 128 GB. Kalau kalian pengen, kalau nggak ya udah pakai ini aja, masih cukup kok. Sekedar buat WA gitu ya, masih cukup. Tapi jangan download file-filenya. Terus kalau kita lihat ke bawah special function, sini tuh hanya ada 2 aja ya. Kalau kita cek di sini, oh ini tollback gitu ya, jangan dihidupin. Dia ada dynamic port ya, yang desain seperti ini. Kalau kita ngecas itu kayak iPhone gitu. Terus ada memory fusion. Kalau ini saya jarang aktifin ya, nggak usah diaktifin aja nih, nggak guna juga ya. Oke, gitu aja sih untuk settingannya. Kita lanjut ke bagian ini, layar. Untuk bagian layar, ini sih udah oke banget di harga 900 ribuan teman-teman. Yang mana dia sudah bisa ngasih kesan rasa HP mahal, yaitu sudah kasih pansol. Beda nih sama ZTE A35 yang kita kemarin bahas, itu masih desainnya water drop gitu. Jadi untuk desain ini sih udah oke banget di bagian layar. Dan ukuran layarnya ini adalah 6,67 inch. Yang walaupun sih nggak sebesar Redmi 14C yang harganya 1,5 juta. Tapi kalau kita bandingin sih ini lebih menarik buat dipakai di tongkrongan gitu ya. Dan untuk kualitas layar di bawah sinar matahari masih cukup. Cuma ya nggak terang-terang banget sih. Coba kita terangin paling full. Nih paling terang seperti ini. Masih bisa kok kelihatan, cuma nggak kelihatan banget gitu. Kalau pengen bagus sih untuk layar kan ada di Vivo ya, bisa ngasih hingga 800 nits ya. Emang cocok banget dipakai di outdoor. Kalau ini dari Transsion Holding bagian layar emang agak kurang kalau dipakai di bawah sinar matahari gitu. Terus kita lanjut, untuk resolusinya adalah di 720 kali 1600 pixel untuk bagian layarnya. Nih, kalau kita teks ini adalah refresh rate 90 Hz ya, jadi kita nggak bisa mentokin nih sampai 120 Hz, nggak bisa karena dia auto switch gitu. Nih ya. Untuk PPI-nya masih di 262 PPI. Saya berharap sih dapat layar Full HD. Mintanya kebanyakan banget ya, udah kayak kaum menang mending saya nih. Tapi ini udah cukup banget. Kita coba pakai nonton YouTube ya, gimana sih? Apakah bagus viewing angle-nya atau gimana ya? YouTube. Oke, ini udah masuk ke YouTube ya, dan untuk pemutaran videonya mentoknya di 720p di 60 fps ya. Dan bisa kalian lihat dari depan ya cukup oke, dan reproduksi warnanya juga cukup bagus ya. Nih tampilannya seperti ini. Terus kalau kita miringin ke sini emang agak berkurang di sudut sini ya. Kemudian kalau sudut sini ya sama, ya standar sih harga HP segini. Kalau kalian pengen Full HD AMOLED, saya sarankan ambil Redmi 13 yang 4G, atau nggak kalian ambil Tecno Fuva 6 yang harganya 2 jutaan, yaitu layarnya sudah AMOLED. Tapi kalau sekedar buat nonton YouTube, nonton Netflix, dan pakai scroll TikTok, dan budget anggaran kalian hanya di bawah 1 juta, ini pilihan terbijak teman-teman. Pakai nontonnya enak ya. Ya, kalau kita bandingin sama ZTE A35 emang ini sedikit turun, tapi balik lagi, kan kita cari HP overall yang bagus ya, bukan di bagian layar ya. Bukan di bagian layarnya aja. Nih. Dan ini juga sudah dual speaker. Wow. Suaranya udah kayak HP sejutaan ya. Lumayan besar. Dan ini dual speaker, bukan dual speaker gimmick. Lihat, saya tutup satu. Keren ini. Ini sih cocok banget nih buat jadi HP pertama teman-teman. Kalau teman-teman punya budget di 1 juta aja. Kalau punya lebih sih saya sarankan mending ambil Tecno Fuva 6 aja sekalian. Gitu, gimana nih? Udah tertarik pengen beli? Langsung aja cek di link deskripsi ya. Siapa tahu harganya masih 900 ribuan. Biasanya tuh HP Tecno ini kalau udah laris produknya, dia naikin harganya gitu ya. Terus kita lanjut nih ke bagian performa. Untuk bagian performa ini juga nggak saya anggap remeh ya. Karena pengalaman saya beli HP 800-900 ribu itu nggak dapat spek yang bagus-bagus. Kecuali kita beli ZTE A72 sebelumnya, yang pakai Unisoc T606, tapi di pasaran sudah nggak ada ya. Atau beli ZTE Vita gitu ya, Vita Pit 40S kalau nggak salah ya, itu speknya juga oke, itu nggak ada di pasaran.
Ya, ini pilihan berikutnya teman-teman. Kalau kalian masih pengen cari performa yang ngebut, ya ini kita langsung aja cek di device info HW. SoC-nya dia menggunakan Unisoc T615. Yang menurut saya ini performanya udah cukup ya. Ya, sama-sama kayak Unisoc T606. Kapan lagi dapat HP di bawah sejuta dapat prosesor ini? Paling nggak menurut kalian dapat ya Unisoc yang masih 28 nanometer. Kalau ini kan Unisoc yang udah pabrikasinya 12 nanometer. Yang tentunya kalau pakai main gaming ini udah enak banget tentunya ya di harga segini. Balik harga segini. Nah, kita lanjut ke bagian GPU-nya. Dia menggunakan GPU Mali G57. Terus kita coba lihat di bagian storage-nya teman-teman. Untuk teman-teman bisa lihat storage-nya sih emang agak kurang. RAM 4GB dengan internal storage di 64GB. Tapi balik lagi ke performanya itu ngebut banget ya. Itu jauh banget performanya. Kita redupin dikit. Nih. Dan RAM 4GB-nya hanya menggunakan apa nih? Masih eMMC ya, memorinya masih eMMC, belum UFS gitu ya. Tapi balik lagi harganya di bawah sejuta. Kita tunggu itel nih. Apakah itel bisa melawan HP ini dengan spek yang overkill ya? Bisa ngasih UFS, bisa mungkin ngasih Unisoc Tiger T606-nya, dan bisa ngasih RAM, mungkin dikasih RAM 6GB di harga 900 ribuan. Ini bakalan kalah. Tapi untuk saat ini adalah rajanya ya HP murah. Nah, kita lanjut ke bagian baterai. Untuk baterai sih ini standar aja, baterainya 5000 mAh dengan dukungan charger 15 watt ya kalau nggak salah. Tadi kayaknya 10 watt seperti 15 watt ya, saya kurang tahu ya, lupa saya. Dan kita lanjut ke bagian cek-cek Antutu benchmark dan lain-lain. Kita coba lihat Antutu benchmark dari HP ini. Dan kalian pasti terkejut ya dapat skor Antutu segini. Nah, biasanya tuh benchmark HP di bawah sejuta itu dapat skor Antutu palingan 100 ribuan. Tapi Tekno ini bikin segmen baru, dapat skor Antutu segini, 244.000. Yang mana ini ada skor Antutu HP di atas 1 jutaan. Ini di bawah sejuta dapat skor segini. Dengan skor CPU kita dapat 80.000, GPU kita dapat di 30.000, memori kita dapat 65.000, dan ini UX dapat di 67.000. Gitu, gimana? Kita lanjut GPU Mas Benchmark berapa nih hasilnya? Nah, ini dapat di 800 ribuan. Skor segini itu biasanya kalian harus merogoh kocek di angka 1 jutaan ke atas ya. Ini 1 juta ke bawah. Buruan check out sekarang sebelum produknya hilang. Udah kayak sales aja jualannya. Tapi emang bagus ya speknya. Nah, kita lanjut buat testing gaming. Kita ada 3 gaming di sini, yaitu game Mobile Legends, game PUBG, game CODM. Moga sih lancar ya. Mesti dari performa yang tadi kita sebutin sama skor sintetis benchmarknya, mesti main game seperti itu. Seperti game-game ini sih lancar. Oke, kita langsung aja testing game PUBG Mobile. Oh ya, lihat sensornya dulu nih. Apakah ada giroskop apa enggak? Ada giroskop, kalau kita cek, ya tapi ini software sih ya, nggak berguna. Kalau hardware kan keren. Tapi oke lah ya, harga kan murah. Orientasi ada di sini, magnetic juga ada. Terus light sensor ada juga. Oke, kita langsung aja testing game PUBG Mobile. Oke, ini udah masuk ke game PUBG Mobile. Dan untuk game PUBG Mobile sih settingannya ya lumayan oke menurut saya ya. Dengan settingan di smooth high nih ya. Smooth high kita dapat, kalau metoknya sih bisa sampai SD high. Ntar ada nembak nih. Ini nggak lawan boot ya, makanya agak susah mainnya nih. Ada nembak ya. Dan EPS-nya tuh mentok-mentoknya di 30 EPS. Dan turun-turunnya di 24 EPS. Udah dari sana. Oh ya, untuk giroskopnya adalah software aja, jadi kalau kalian hidupin giroskopnya nggak bakalan berfungsi dengan baik.
Ya lumayan lancar aja sih ya. Aduh, aduh. Kita kejar nih. Ya kayak gitulah untuk game PUBG Mobile ya. Lumayan nyaman juga mainnya, nggak terasa ngelag-ngelag banget lah, masih cukup oke. Kejar di depan tuh ya. Aduh, senjata udah mau habis. Udah nembak lagi. aduh. Oh gitu sih. Ya kayak itu untuk game PUBG Mobile. Kita lanjut game kedua, yaitu adalah game Mobile Legends. Oke, ini udah masuk ke game Mobile Legends. Dan untuk settingan grafisnya sih kita dapat settingan yang lumayan banget ya, dapat di super sama grafisnya dapat di ultra. Dan FPS-nya sih ya 60 fps. Dan feel-nya sih selama saya main sih lancar ya, ketimbang di game PUBG Mobile tadi itu terasa tersendat-sendat, dan FPS-nya kan emang itu kecil juga ya, dapat 24 fps. Kalau ini 60 fps. Dan kadang-kadang tadi ngedrop juga ya di game PUBG Mobile, FPS-nya nggak stabil. Aduh. Aduh, kalau lawan tank nih. Aduh. Dan lumayan lancar juga ya. Dan ya harga segini sih ini udah worth it banget. Bisa main game Mobile Legends. Oke, kita lanjut game ketiga, yaitu adalah CODM. Game terakhir adalah game ini, yaitu adalah COD Mobile. Untuk settingan grafisnya ya standar aja ya, kita pakai settingannya yaitu di medium dan frame rate-nya di high. Dan FPS-nya sih masih di 20 fps-an, naik ke 39 fps. Ini lumayan tinggi ya FPS-nya. Kalau di game PUBG Mobile itu kan hanya dapat di 24 fps. Jadi ini lumayan oke. Dan feel-nya juga lebih enak nih ketimbang game PUBG Mobile. Jadi kalau kalian pengen game FPS, kayaknya cocok main di game ini ya, COD Mobile. Lebih ringan. Ini ngapain sih main mobil-mobil? Lah ngapain sih tadi suruh naik? Oh, ada musuh. Udah mati sih. Bisa naik motor kan nih?
Emang susah kendaliin. Nebrak. Lah. Oh, kita mau loncat ya. Oke, kita lanjut dulu. Dan feel ini lebih enak ya. Dan FPS-nya itu stabil di 30 fps. Dan turun sih 28 fps. Jadi lebih enak mainnya ketimbang di game PUBG Mobile. Yang paling nyaman sih di game Mobile Legends. Oke, saya mau lanjut main dulu lah ya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Selanjutnya kita bahas di bagian kamera. Untuk bagian kamera sih ini saya nggak ngelus sama sekali ya, karena desainnya nggak boba-boba gitu. Dan ini hanya dibekali satu kamera aja di bagian sini aja. Dan ini adalah infrared blaster. Jadi pakai infrared blasternya seperti ini. Dan di sini tuh ada LED flash satu. Dan frame dari kamera juga saya seneng ya, nggak kelihatan murahan. Terus kalau kita pasang case-nya, tampilannya seperti ini, dan ini melindungi kamera ya. Jadi udah cakep banget case-nya, dan ini case-nya kan jelly case bukan hard case, jadi nggak merusak bodi bagian belakangnya. Cakep. Udah lengkap banget ya dalam paket penjualannya. Terus kita lanjut kamera depan. Kamera depan hanya 8 megapiksel. Tampilannya seperti ini. Udah parsol. Oke, kita coba lihat ke di Info HW. Dan ini kedeteknya seperti ini ya. Saya agak bingung nih, dia pakai sensor apa, tapi sih hasil kameranya udah cukup bagus ya, nggak kedetek dengan bagus. Nah, kita lanjut ke bagian UI kameranya biar lebih detail. Nah, untuk kameranya di sini tuh ada fitur short video, terus kemudian di sini ada video yang bisa merekam di 720p sama di mentoknya di 1080p 30 fps saja. Kemudian di sini tuh ada AI cam. Dari situ ada SDR, ya standar sih ya. Kalau kita masuk ke setting, settingannya seperti ini aja. Kemudian ada beauty, ada portrait, dan ada Morse. Dan di sini tuh ada super night. Kamera depan, wah kok cakep, gak burik. Keren loh si kamera 8 megapikselnya. Cakep. Kita langsung aja testing outdoor. Hasil kameranya seperti ini. Oke, ini adalah hasil kamera dari Tecno Spark Go One, dan kita rekamnya di 1080p di 30 fps. Dan kita coba lihat fokusnya. Oke. Dan untuk hasil kameranya nggak terlalu buruk sih untuk HP dengan harga cuma 900 ribuan. Dan ini bisa di zoom 2 kali. Ya, seperti itu hasilnya. Dan di sini tuh belum ada fitur race, jadi kalau pakai jalan ya bakalan bergoncang ya, standar lah. Gak terlalu banyak sih HP dengan harga cuma 900 ribuan ini. Ya, kita coba jalan ke depan lah ya. Tuh, bisa kalian lihat sendiri hasilnya. Untuk teks gimana bang? Untuk teks sih ya kelihatan jelas ya. Nih hasilnya seperti ini. Tapi panas banget ya. Coba kita ngerekam di 1080p 30 fps nya seperti ini. Nah, kita coba kamera depan lah ya. Dan ini adalah hasil kamera depannya di 1080p di 30 fps juga. Hasil kameranya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri nih untuk hasil kameranya bagus atau tidak. Dan suara mic-nya gimana? Bagus atau tidak ya? Karena di sini tuh kalau kita lihat sih hanya satu mic aja. Nah, kalian bisa nilai sendiri untuk hasil kamera dari Tecno Spark Go One ini. Kalau pakai jalan gimana bang? Pakai jalan seperti ini. Bergoncang standar sih ya, nggak ada haze. Tapi oke karena harganya cuma 900 ribuan. Nah, kita coba foto hasil dari kamera Tecno Spark Go One seperti ini.
Oke, itu dia uji coba dari Gadget Max, mulai dari testing gaming, testing kamera. Selanjutnya kita bahas sedikit fitur-fiturnya. Nah, smartphone ini tuh udah dilengkapi sama side fingerprint, yang mana ini udah cepet banget ya di kelas harganya. Tuh, cepet ya. Kemudian HP ini sudah dilengkapi sama infrared blaster yang letaknya di sini. Kalau makainya gimana bang? Dari sini saya mendownload aplikasi Mi Remote yang punya dari Xiaomi, karena saya nggak nemuin nih aplikasi remote dari Tecno, jadi pakai ini aja. Ini saya coba pakai AC saya ya. Nih, dan ngarahinnya gini. Nah, hidup ya. Harus deketin ya dah. Oh, denger kak suaranya? Oh, kayak gitu ya. Jadi kita harus pakai deketin dan pakai kameranya. Kameranya ngarah ke elektronik yang kita mau remote. Jadi bukan dari sini. Kalau dari sini kan Xiaomi gitu ya. Jadi it's okay. Gak apa-apa, yang penting berfungsi dengan baik. Dan HP ini sudah dilengkapi sama dual speaker. Yang mana di brand lain gak ada yang seperti ini. Ya, gitu aja sedikit pembahasan Gadget Max. Dan ya, menurut Gadget Max ini puas banget ya unboxing kali ini. Karena nemuin HP yang menurut saya ini generasi selanjutnya dari ZTE A72 yang sempat viral dulu, yang harganya 800 ribuan, yaitu ada stok lama ya. Kalau ini kan stok baru, tapi bisa ngasih spek selengkap ini. Mulai dari prosesor yang udah ngebut, kamera yang cukup ciamik, dan durability-nya bisa tahan air. Ya, karena ini HP saya beli sendiri, saya takut-takut sih ya. Tapi kalau saya lihat konten-konten kreator yang di-endorse gitu, itu udah tahan air sekali, karena udah dicipratin, dicemplungin ke kolam, itu masih hidup apinya. Jadi durabilitasnya ini udah terjamin. Nah, ini cocok bagi teman-teman yang pengen cari HP murah dengan kualitas oke. Ini pilihannya, Tecnospark Go 1. Ya, nggak mending lagi lah. Kalau kalian mending lagi, kalian bisa ambil ya ini Redmi 14C. Ya harganya 1,4 juta. Mending beli ini aja. Kalau saya sih tetap ini, harga 900 ribuan. Dijual lagi paling rugi dikit, rugi 100 ribu, 800 ribu. Kalau saya jual sekarang 800 ribu aja ini, udah di check out sama teman-teman. Yakin dah. Itu ada untuk pembahasan Gadget Max. Sampai jumpa di video yang lainnya lagi.